Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, pagi ini sebelum kita membaca dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan tunduk kepala kita berdoa. Mari kita berdoa. Dengan hati bersyukur Tuhan, kami datang kepadamu. Engkau baik, Engkau mengasihi kami, Engkau memimpin hidup kami sampai detik ini. Engkau memberikan kepada kami tubuh yang sehat. Engkau selalu mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kami. Dan terima kasih Tuhan untuk kembali Tuhan izinkan kami di pagi hari ini. Kami membaca dan merenungkan firman-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Tuhan, biarlah Engkau memberkati waktu di depan kami. Ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami, terus memimpin langkah demi langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kembali saya ingin mengajak saudara, kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat. Kali ini saudara, saya ingin mengajak saudara untuk kita membaca dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan dalam beberapa minggu kemarin, saudara, kita sudah belajar bagaimana pesan Tuhan supaya di hari-hari terakhir, kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat ini, kita belajar menguasai diri kita, kita belajar untuk tenang, kita belajar untuk selalu dekat dan intim dengan Tuhan. Pesan Tuhan yang keempat, saudara, yang hari ini berkait juga kesudahan segala sesuatu sudah dekat, dan kita akan renungkan bersama, yaitu kasihi sungguh-sungguh orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8, terjemahan baru yang kedua, saudara, dikatakan begini. Yang terutama, atau dikatakan di atas segala-galanya, atau tetapi yang paling penting lebih dari segala-galanya, maka yang terutama sekali, apa itu saudara? Firman Tuhan katakan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, Alkitab banyak berbicara tentang apa itu kasih. Dimulai dari kitab Kejadian, saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Allah kemudian mencari mereka. Allah mencari manusia yang jatuh dalam dosa itu. Dan itu adalah wujud awal dari kasih Allah kepada manusia yang kemudian digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia rela mati di atas kayu salib. Dan itulah kasih Kristus. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Dikatakan sudah di sana, Yohanes berkata, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara, Rasul Yohanes mengajak orang-orang percaya. Bukan hanya yang hidup pada saat itu, tetapi juga di zaman ini, saudara. Rasul Yohanes mengajak kita untuk mari kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan yang mengenal Allah. Saudara, apa yang ditulis Petrus di dalam 1 Petrus 4? Sebenarnya memberikan sebuah dorongan, sebuah pengajaran kepada orang-orang percaya yang mengalami pada saat itu sedang di dalam tekanan dan penganiayaan karena iman mereka. Di dalam konteks ayat ini, saudara, Petrus menekankan
pentingnya kasih dalam hubungan antar sesama di dalam komunitas Kristen. Dengan kata lain, saudara, Petrus sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba Allah, dia mengajak, saudaraku, orang-orang percaya untuk melibatkan diri di dalam kasih yang tulus dan sungguh-sungguh satu sama lain. Pertanyaannya, saudara, apa yang menjadi alasan Rasul Paulus atau Rasul Petrus, saudara, maksud saya, mengajak orang-orang percaya untuk hidup mengasihi? Alasannya adalah bahwa ternyata kasih itu memiliki kekuatan untuk menutupi banyak dosa. Saudara, konsep kasih menutupi banyak sekali dosa adalah sebuah pemahaman ketika seseorang memiliki sikap kasih terhadap sesama. Hal itu akan menciptakan satu lingkungan di mana kesalahan dan dosa dapat diampuni dan dilupakan. Kasih yang tulus itu mendorong adanya kerendahan hati, ada sikap toleransi, ada sikap keterbukaan antar sesama, sehingga saudara tercipta satu kerukunan, perdamaian di dalam komunitas Kristen. Dan tentu saja saudara, ini sesuai dengan ajaran Kristus yang menekankan apa? Pentingnya kasih, pentingnya pengampunan, dan pentingnya persatuan dalam kehidupan orang-orang percaya. Rasul Petrus menegaskan, saudara, bahwa kasih yang sungguh-sungguh itu menjadi satu daya perekat yang kuat di dalam komunitas Kristen. Kasih yang sungguh-sungguh itu dapat menjadi atau memungkinkan saudara dan saya mengatasi perbedaan, memaafkan satu sama lain, dan hidup di dalam damai. Saudara, apa yang hendak kita renungkan di dalam bagian ini, dalam nas ini, saudara? Saudara, nas ini mengandung satu perenungan, beberapa hal yang penting untuk kita coba renungkan dan terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, saudara, prioritas kasih. Rasul Petrus menekankan tentang kasih. Makanya di ayat yang ke-8 diawali dengan kata terutama. Yang terutama. Artinya, saudaraku, menunjukkan bahwa kasih adalah hal yang paling penting. Dan dia mengajak kita, saudara dan saya, untuk menempatkan kasih sebagai satu prioritas yang paling utama di dalam hubungan kita dengan sesama kita. Betapa indahnya, saudara, kalau kehidupan orang-orang percaya satu dengan yang lain itu hidup di dalam kasih. Betapa indahnya, saudara, ketika kita hidup berjemaat, kita hidup di dalam pelayanan, kita hidup di dalam kasih. Maka Petrus menekankan prioritaskan kasih. Yang terpenting adalah kasih. Saudara dikasih oleh Tuhan, yang kedua, kasih itu harus sungguh-sungguh. Ajakan Rasul Petrus, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Itu menegaskan bahwa kasih yang dimaksud ini bukanlah kasih atau sekedar kata-kata atau sekedar perasaan yang semu. Tetapi kasih itu menuntut satu sikap dan tindakan yang nyata dari kita sebagai orang-orang Kristen. Jadi bukan hanya kasih itu sebagai satu prioritas utama di dalam komunitas kita. Tetapi kasih itu harus diwujud nyatakan dengan satu tindakan yang nyata di dalam hubungan kita dengan sesama kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kasih itu ternyata memiliki satu kekuatan. Kasih itu menginginkan kekudusan, bukan dosa. Kasih itu menginginkan kebaikan bagi orang lain yang berdosa, bukan satu pembalasan dendam bagi orang itu. Saudara, pernyataan kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu artinya di dalam kasih itu ada satu upaya, adanya pengampunan, ada semangat mengampuni yang bekerja di sana. Saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Baik kesudahan hidup kita yang kita tidak tahu kapan, atau kesudahan waktu kita, atau kesudahan dari dunia ini, atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Dan Tuhan berpesan
bukan hanya supaya kita menguasai diri kita, tetapi kita bisa tenang, kita membangun sebuah relasi dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan di dalam doa kita. Dan pesan yang hari ini Tuhan sampaikan kepada kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka Tuhan berpesan kepada kita, marilah kita saling mengasihi. Marilah kita saling mengasihi. Mari kita belajar untuk satu dengan yang lain hidup di dalam kasih mengasihi. Dan betapa indahnya ini kalau ini kita bisa praktekkan di dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan kita bersama dengan saudara-saudara seiman, dalam rekan-rekan pelayanan kita, atau dengan tetangga kanan kiri kita. Dan saya percaya ketika kita hidup di dalam kasih, maka Injil itu bisa disebarluaskan, diberitakan, dan orang lain akan melihat Kristus ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, untuk pesan yang Tuhan sampaikan kepada kami lewat 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka hari ini Engkau berpesan kepada kami sebagai orang-orang Kristen yang hidup di zaman ini Tuhan, supaya kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, tolong berkati kami. Tidak mudah Tuhan untuk kami mengasihi orang yang mungkin pernah menyakiti hati kami. Tidak mudah Tuhan untuk mengasihi orang yang mungkin pernah melukai akan hati kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau belajar. Karena di dalam kasih ada pengampunan, di dalam kasih ada kata memaafkan. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar supaya kami mampu mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang hari ini mendengar firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga mereka, keluarga mereka hidup di dalam kasih, jemaat di mana mereka melayani, dan juga setiap orang-orang di sekitar kami, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Berkati usaha pekerjaan kami Tuhan, baik apa yang kami kerjakan dengan kedua belah tangan kami, di dalam pertanian, di perkantoran, ataupun dimanapun juga Tuhan, Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.